Shalom, bersyukur kita mau belajar kembali Bible Study, belajar Alkitab. Saya sungguh percaya bahwa kita akan terus bersemangat menjadi umat pembelajar. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Berikanlah kami Tuhan hati yang mau belajar. Bukakanlah hati pikiran kami. Buatlah kami semakin mencintai Engkau. Dalam bentuk kami terus rindu belajar. Biarlah kami menjadi umat gereja, umat pembelajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Bapa, dan persiapkanlah hati kami. Dan kami rindu Tuhan untuk terus bergiat mengasihi-Mu Tuhan, dengan kami mencintai kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa setiap Rabu kita boleh belajar firman Tuhan. Dan tentunya masih banyak keterbatasan, baik dari segi mungkin teknis, media dan sebagainya. Namun saya sungguh percaya bahwa kalau kita rindu belajar firman Tuhan, apapun keterbatasan kita akan terus bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar dari kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Temanya adalah ditolak siapa takut. Ya, kisah Nabi Amos dengan tema ditolak siapa takut. Mari kita baca Amos 7 ayat yang 7 sampai 17. Saya akan bacakan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Ayat 10, lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, henyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Kisah yang begitu menggetarkan. Harap kita baca lagi untuk kita bisa memahami lebih jauh. Dan saya sungguh percaya bahwa bagian ini adalah bagian yang penting kita pelajari masa kini. Penting untuk kita sama-sama gumuli masa kini tentang seorang tokoh di perjanjian lama yang bernama Nabi Amos di dalam pertempuran rohani ya, dengan imam yang bernama Amazia. Ya, Imam Amazia adalah orang yang juga salah satu penasihat Raja Yerobeam pada saat itu. Dan Nabi Amos adalah orang yang dengan tulus menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, sehingga bagian ini akan membuat kita betul-betul menikmati, diberkati bagaimana sikap Amos, sikap yang harus kita teladani, yaitu adalah menjadi pribadi sekalipun ditolak, siapa takut. Dan
prinsip ini penting untuk kita miliki bagi gereja Tuhan masa kini, bagi umat Tuhan, bagi hamba Tuhan. Ditolak siapa takut. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bagian-bagian firman Tuhan, ya. Bagaimana kita akan belajar lebih jauh tentang Nabi Amos dan kisah yang sudah kita baca hari ini. Ya. Ternyata bahwa hukuman Allah tidak dapat diganggu-gugat. Orang-orang Israel di zaman Amos melakukan banyak dosa yang menjijikan, baik dalam hal ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Dan Allah menghukum mereka. Sebagai hukuman terhadap dosa mereka, Allah membukakan mata Amos untuk melihat penglihatan tentang hukuman tersebut. Nah, di dalam penglihatan ketiga, Amos melihat tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat yang akan diletakkan di antara umat Israel, ayat 7 dan 8. Nah, tali sifat adalah alat membangun, ya, alat pembangun yang terdiri dari seutas tali dengan beban di ujungnya yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kerangka bangunan sudah tegak lurus atau belum. Ya, dalam buku Minor Prophet Elizabeth H. Mayer, kita bisa melihat bahwa seperti seorang membangun menggunakan tali sifat untuk menentukan apakah kerangka atau struktur bangunan sudah lurus atau belum. Nah, Allah menggunakan perintah dan kehendaknya dalam hal keadilan di masyarakat dan ibadah sejati untuk mengukur apakah umat Israel sudah hidup lurus atau belum. Dan ternyata Allah menjumpai umat Israel yang dahulu hidup lurus menjadi bengkok. Oleh karena itu umat Israel akan segera dihancurkan. Nah, oleh karena itu Tuhan berfirman melalui Amos kepada umat Israel di ayat 8c, jelas sekali bahwa aku tidak akan memaafkannya lagi. Atau dapat diterjemahkan, mengingat dosa umatku yang luar biasa jahat, maka aku tidak akan mengampuni mereka lagi dan segera menghukum mereka. Kalimat ini adalah kalimat pasti. Ya, kepastian ditunjukkan dengan segala bentuk hukumannya yang sangat spesifik, yaitu bahwa tempat ibadah Israel akan sepi pengunjung, jemaat, karena orang-orang di dalamnya dibuang ke pengasingan dan akan segera dihancurkan. Dan keturunan Raja Yerobeam II akan terbunuh oleh pedang, ayat yang 9. Nah, di mana hal tersebut digenapi sekitar tahun 746 sebelum Masehi, di mana putra Yerobeam II yaitu Zakaria terbunuh. Kita bisa melihat di 2 Raja 15 ayat 10, bisa juga lihat 14 ayat 29. Nah, oleh karena itu Allah yang menilai umat Israel juga menilai kita. Penilaiannya Allah adalah penilaian yang berpusat pada hati. Oleh karena itu, sebagaimana ia tidak terpesona dengan segala ritual ibadah umat Allah, ya, ayat 4 ya sampai 5 di pasal 4 ya. Ya, di pasal 4 ayat 4 sampai 5, Allah tidak terpesona dengan ibadah mereka. Allah tidak terpesona dengan kemegahan ibadah mereka. Jadi kalau kita baca Amos 4 ayat 4 sampai 5, Allah terpesona dengan bagaimana sikap hati dari umatnya. Oleh karena itu bagian ini mengingatkan kita betapa kita harus betul-betul sadar Allah sesungguhnya melihat, mengerti, paham jauh bagaimana sikap hati kita. Kita nggak bisa lagi tutup-tutupin dengan segala kemanisan, kecantikan, keelokan di luar, karena dia jauh melihat ke dalam hati. Nah, kita akan lebih jauh lagi melihat bagian firman Tuhan bahwa ritual-ritual ibadah hari-hari ini tanpa ada perubahan hati, tanpa ada pola pikir dan sikap hidup kita, makanya Allah tidak lagi terpesona ketika kita masih suka mementingkan ritual ketimbang perubahan hidup. Maka Allah akan menghukum kita dengan cara-cara yang tak pernah terpikirkan oleh kita. Menariknya ayat 10 sampai 13, ya, bagaimana ternyata suara Allah melalui Nabi Amos, ternyata pemimpin agama menolaknya. Siapa ya tadi itu? Imam Amazia. Jadi suara Allah loh, luar biasa. Disampaikan melalui Amos, ternyata ditolak. Lalu bagaimana sikap Amos? Kita akan belajar lebih jauh. Nah, kita akan melihat lagi bahwa ternyata perkataan nubuat Nabi Amos dianggap ingin menggulingkan pemerintahan Raja Yerobeam. Dan bahkan perkataan Nabi Amos, nubuat Nabi Amos, ditanggapi dengan sengit oleh Imam Amazia, imam yang melayani di tempat suci kerajaan di Betel. Imam Amazia lebih membela raja dan umat Israel dan masa bodoh dengan hukuman Allah melalui Nabi Amos. Dan di ayat 10 sampai 11, Imam Amazia lapor ke Raja Yerobeam bahwa Nabi Amos bernubuat melawan Raja Yerobeam
dan orang Israel akan dibuang ke pengasingan. Ada beberapa permasalahan dari omongan Amazia. Pertama, Amazia percaya perkataan Amos bukan dari Allah. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ternyata Amos, ya, dia mengutip Amos berkata, bukan Tuhan berkata. Ini berarti Amazia mengakui perkataan Amos bukan dari Allah. Dia menyangkali kebenaran Nabi Amos. Lalu kemudian yang kedua, kutipan Amazia dari Amos juga tidak cocok. Amos berkata di ayat 9 bahwa keluarga Yerobeam yang terbunuh. Tetapi Amazia menafsirkan ulang. Lihat baik-baik, menafsirkan ulang dengan berkata hanya Raja Yerobeam yang terbunuh. Mengapa Amazia memelintir nubuat Amos? Mengapa Amazia memelintir nubuat Nabi Amos? Karena Amazia lebih memilih taat kepada raja daripada taat kepada Allah. Itulah perlawanan sengit yang ditunjukkan oleh Amazia, yang memilih berpihak kepada manusia, bukan kepada Allah. Lalu kemudian hukuman Allah ini justru ditolak oleh pemimpin agama. Ketika Allah menghukum, seandainya misalnya jemaat gereja, ya, seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau ada sebuah suara dari Tuhan, ya, sebenarnya jemaat ini melakukan sebuah yang namanya tindakan kesalahan. Seringkali banyak hamba Tuhan menolak menegurnya, apalagi kalau seandainya jemaat itu adalah sangat baik atau begitu akrab dengan hamba Tuhan tersebut. Alih-alih menegur, alih-alih mungkin dia menyampaikan apa yang jadi syariat Tuhan, seringkali bahkan akhirnya dia mengatakan bahwa gak apa-apa. Padahal sesungguhnya seharusnya dia bilang bahwa bertobatlah dan bertobatlah. Itu harus sampaikan, bukan bilang udah gak apa-apa. Berapa banyak seringkali ditemukan demikian. Saya pun terus menggumuli, terus bertanya kepada diri saya, untuk terus sekalipun akrab dekat, harus betul-betul sampaikan. Kita ajak dia, tapi tidak menghakimi, hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Tapi juga tidak dengan marah-marah, tapi dengan cara lembut seperti Yesus Tuhan Gembala Agung kita. Tapi harus sampaikan. Kita boleh benci dosanya, tapi jangan pernah benci orangnya. Kita boleh kritik, tidak suka mungkin dengan tindakannya, tapi tetap kasihi orangnya. Nah, lebih jauh lagi ternyata bahwa Amazia mengusir Amos. Tadi kita boleh melihat Amazia menolak, memelintir perkataan Amos. Lalu kemudian Amazia mengusir Amos ke Yehuda dan bernubuat di sana. Mengapa? Alasannya jelas bahwa Betel adalah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Sebagai seorang imam kerajaan, Amazia ingin menciptakan perdamaian di dalam kerajaan Israel, sehingga ia mengusir Amos yang dianggap membuat onar, agar kerajaan Israel Utara tetap damai meskipun sudah berdosa kepada Allah. Dosa mengakibatkan ternyata Amazia, hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran dan menegur dosa, dianggap pembuat onar, sedangkan hamba Tuhan yang memberitakan kenyamanan dan menoleransi dosa dianggap utusan Allah. Ditolak, siapa takut? Ditolak, siapa takut? Nabi Amos tidak berhenti. Dia terus menjadi pribadi yang dengan hati benar, sikap hati yang tulus, tetap menyampaikan isi hati Tuhan, tetap menyampaikan apa yang menjadi pikiran-pikiran Allah. Ditolak, Amos tetap maju. Dipelintir perkataannya, Amos tetap maju melayani. Bahkan sampai Amos diusir, disuruh pulang, udahlah pergilah, nyala, carilah makanan di sana. Dipikir Amazia, Amos sekedar cari makanan. Dipikir Amazia, Amos sebagai hamba Tuhan dipikir cari perut di situ. Padahal tidak. Tugas hamba Tuhan sejati adalah betul-betul menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan dengan tegas, namun dengan juga penuh kasih sayang, isi hati Allah. Amazia berarti sesungguhnya sedang menegur dirinya. Amazia sesungguhnya sedang mengkritik dirinya. Dialah sebenarnya yang mencari makan di Betel. Dialah yang mencari makan dengan menjadi orang yang terus menyamankan, menyenangkan raja. Tapi Amos memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Amazia memilih untuk menyenangkan hati raja. Pilihan mana? Hari ini kita belajar bahwa ditolak siapa takut, terus maju. Kenapa Amos bisa demikian? Karena Amos memilih menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan Amazia memilih menyenangkan hati raja. Amazia memilih aman di kerajaan,
tapi sesungguhnya kerajaan sorga dalam hatinya disangkalinya. Tapi Amos lebih memilih berpihak kepada kerajaan Allah. Dia lebih memilih memihak kepada hati Allah. Itulah Amos. Tidak takut ditolak, terus maju, bahkan diusir, tidak mundur. Itulah hamba Tuhan yang perlu kita teladani, yang perlu kita gumuli, yang perlu juga kita sama-sama dukung dan doakan supaya hamba Tuhan tetap maju semangat, tidak menyerah dalam pelayanan. Tapi juga pelajaran buat setiap hamba Tuhan untuk jangan pernah takut ditolak. Tentu tidak akan semua orang suka, tidak akan semua orang senang, tapi fokusnya, ini dia, kuncinya di fokusnya. Kenapa dia tetap maju sekalipun ditolak? Siapa takut? Karena fokusnya Amos adalah menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, bahwa sekalipun Amos dipaksa, diperintahkan untuk pergi, ternyata Amos tetap bertahan. Luar biasa. Luar biasa. Amos menjelaskan bahwa profesi aslinya adalah peternak atau pengembala domba. Kita bisa lihat di perikop tadi. Yang menyiapkan makanannya. Profesinya sebenarnya tidak berpengaruh di Betel, tempat Amos melayani. Ini berarti Amos bukan hanya tidak berotoritas secara agama, namun profesinya pun tak berpengaruh. Tapi meskipun demikian, Amos ketika diperintahkan Tuhan, ini berarti otoritas Amos bukan dari sekedar mungkin sekolah, anggota kenabian resmi, tetapi otoritas Amos dari Allah. Oleh karena itu, ketika Imam Amazia menolak membuat Amos, Amazia bukan melawan Amos, tetapi melawan Allah. Panggilan Amos begitu kuat sehingga ia tidak takut menghadapi tantangan dari pemimpin agama. Panggilannya bukan dasarkan pada penerimaan orang lain, tetapi atas Allah. Lihat baik-baik. Panggilan Amos didasarkan bukan dari sekedar persetujuan manusia, lembaga kenabian, tetapi panggilan Amos berangkat dari Allah itu sendiri. Allah yang memanggil. Sekalipun Amos secara kenabian, secara profesi, secara sekolah, dia bukan dari background tersebut. Namun ketika Allah yang memanggil, otoritas itu datang dari Allah. Sehingga Amos menjadi hamba Tuhan, nabi Tuhan, yang sadar dia gak sempurna, tak ada yang sempurna loh. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan bentuk, Tuhan kuduskan, Tuhan murnikan, Tuhan didik, dia menjadi orang yang gak mundur. Ditolak orang dia gak takut. Mengapa? Karena otoritasnya datang dari Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau menjadi pribadi seperti Amos. Pribadi yang tak takut. Bukan tidak takut untuk membuat kisruh, atau tidak takut untuk sekedar berantem karena memuaskan emosi. Tidak. Kita tidak takut karena kita adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang punya otoritas Allah. Ketika ada orang mungkin yang butuh doa, doakan. Jangan tunggu mungkin hamba Tuhan harus datang. Kalau Anda di sana, doakan. Ada yang kerasukan, jangan takut. Kuasa Allah dalam diri Anda, dia hamba Tuhan, Roh Kudus yang sama memberikan kemampuan yang sama untuk kita tidak takut. Ditolak orang, jangan takut. Dianggap orang mungkin abelagu, sorohani, jangan takut. Ingat Amos, dia mendorong setiap anak-anak Tuhan, gereja masa kini. Sekalipun Amos bukan dari lembaga kenabian resmi, namun karena dia mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti panggilan dia sadar bahwa otoritasnya datang dari Allah. Sehingga ditolak, siapa takut? Mari maju. Jangan jadikan alasan manusia menghentikan kita, dunia menghentikan kita. Saya sungguh percaya kalau orang-orang seperti Amos yang mengerti panggilan dari Allah, mengerti otoritas dari Allah, tak akan ada yang bisa menghentikan kita. Gereja Tuhan harus mengikuti semangat Amos. Tidak ada yang bisa menghentikan semangat gereja Tuhan seharusnya. Tidak bisa menghentikan semangat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau dia betul-betul mengerti panggilan, mengalami pribadi, mengenal dengan benar melalui kitab suci Kristus yang memberi panggilan, yang telah mati bangkit bagi kita, dan mengalami secara pribadi, saya sungguh percaya ditolak, siapa takut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Melalui Nabi Amos ini kami mau belajar, kami mau diperteguh, dihiburkan, diingatkan untuk menjadi gereja Tuhan masa kini seperti Nabi Amos yang tidak berhenti ketika ditolak. Ditolak tidak membuat kami takut. Kami rindu Tuhan, bahkan sekalipun kami diusir oleh manusia, kalau Tuhan yang memberikan otoritas, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Hamba berdoa, gereja Tuhan masa kini, hamba-hamba-Mu Tuhan,
Jemaat-Mu Tuhan adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan, umat yang sadar bahwa ketika mereka menyenangkan Tuhan fokusnya, ketika mereka menjadi umat Tuhan yang senantiasa sadar bahwa ada otoritas dari Allah, kami sungguh percaya tidak ada yang dapat menghentikan kami. Orang terdekat, orang siapapun, manusia dunia tak bisa menghentikan kami, akan terus bersemangat bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja Tuhan tak berhenti, tak menyerah. Jadi gereja Tuhan yang terus setia mewartakan kabar Tuhan, terus setia sekalipun bahkan mungkin ditolak orang, tak dilihat orang, tak disukai orang, kami tak akan berhenti untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya umat Tuhan meneladani sikap Amos. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.